amat rusuh, EVOS Legends juga bisa banget untuk ngebuang langsung ke arah Sabernya kalau misalkan emang nggak mau. Dan ya, apa kabar again, respect is the key. Kalau misalkan Zeiss bingung atau bahkan kita akan kembali nonton apa ya, mengalami satu kendala ketika berhadapan dengan satu hero, daripada bingung, langsung aja ban hero-nya. So, nggak pikir panjang dan it's that simple. Kalau misalkan kita melihat dari yang Ranger Mas bilang ya. Di pertandingan pertama langsung menghilangkan topik permasalahannya Profesor ya, daripada kita bingung-bingung mencari bagaimana counternya, dan itu juga mungkin akan membuka kesempatan lagi, ada beberapa yang terbuka ataupun ada kesempatan berbeda yang dimiliki oleh Rebel Game Freak, makanya langsung dihilangkan, mereka tidak bisa lagi memainkan pola yang sama. Tapi sekarang giliran dari Rebel Game Freak, mereka akan menghilangkan lagi beberapa hero, ataupun ini adalah ban terakhir yang dimiliki oleh mereka untuk menghilangkan satu dari EVOS Legend. Udah ada Benedetta lagi, hero-nya ada Esmeralda, siapa lagi akan dihilangkan? Elis ternyata. Ngambil pinter banget, sedangkan kita tahu beberapa belakangan ini seorang Clover dengan Alicia cukup memuka, walaupun belum berhasil mendapatkan kemenangan, tapi Alicia bakal sangat mengganggu, apalagi ada Export Viragannya bakal hilang disedot nyami oleh seorang Alicia, apalagi di scaling nanti late game Alice sangat kuat. Tapi Profesor, aku ingin nanya, apakah ada possibility antara seorang Saber ini digantikan dengan kehadiran dari seorang Kaja, Grok, dan juga Kaja ya? Aku juga kepikiran Kaja sih, karena dengan melakukan ban terhadap Elis artinya mereka udah ngedeny backline yang mainnya positioning. Main positioning let's say nggak cuma Kaja loh, Ranger let's say kayak high ground defense, ada juga kayak Chang'e, dan ya Kaja langsung di ban. Sesuai dengan praduga kita bahwa ya balik lagi Kaja bisa nge-lockdown ke arah Hayabusa, bisa nge-lockdown ke arah Esmeralda, dan juga Kupa, jangan lupa. Kupa hilang, otomatis Popol nggak bakal bisa main dong. Benar. Kabis dan juga OJs. Itu lupa. Lah, aku ngomong sebelum di ban bro, sama Kabis. Iya, karena kalau misalnya kita lihat dari draft-draftnya EVOS Legends, ini semua mengamankan 5 band ini untuk seorang versi seorang band ya, karena mungkin punya. Bayangin nggak? Dan Lilia was a little girl. Kontra Esmeralda juga. Yes, betul banget. Apalagi Millie yang dimiliki oleh seorang Esmeralda, bahkan dari seorang Percik, ya kan, kali ini sang bayi macan nggak bisa main masuk begitu aja. Dia kalau misalnya kena satu buah meledakan dari bubble gum yang dimiliki oleh seorang Eji sangat Huba, ini mungkin beda cerita. Tapi Profesor, aku mau nanya deh, aku sebenarnya belum pernah nyobain nih dari seorang Lilia itu berada di arah Gold Lane ataupun ya Gold Lane. Menurut Profesor, apakah itu oke atau tidak? Sebenarnya oke kalau misalkan head to head match up-nya udah langsung ketemu sama Esmeralda sih. Jadi dia udah bener-bener langsung bisa nge-zoning out, bahkan nge-freeze lane, karena balik lagi Esmeralda ini merupakan milih hero yang sangat amat bergantung dengan core damage. Kagura dan Uranus juga merupakan pick yang sangat amat menarik dari EVOS Legends, namun jangan lupa bahwa udah ada Lilia, slow effect yang mungkin akan menuju ke arah Queen One, dan menurut aku satu pick let's say seperti Tamus juga bagus untuk sekarang dari Rebel Game Freak, atau hero yang mau mereka amankan seperti nanti ada satu mid lane yang memiliki damage seperti Beatrix. Tapi menurut aku Beatrix bukan pilihan yang tepat sekarang, karena udah ada Kagura head to head match up-nya. Jadi menurut aku ini bisa untuk hero secure fight lainnya, entah itu Lapu-Lapu, entah itu atau Balmon, bahkan Birul. Ruby, oke, Papulu Ruby, KB, Lapu-Lapu, gua masih usung sih. Ini walaupun dari seorang Uranus ini damage-nya besar ketika stack 4, tapi dengan lifesteal kalau mainin pasifnya dapat terus ini bisa tumbang. Tapi ternyata fighter yang terpilih jatuh kepada Lunox untuk gold lane dari Birul. Tapi benar ini hero-nya Birul. Tapi kalau begitu selamat sore kami Kalung Emas. Terima kasih. Kita closing ya teman-teman ya. Kita ada salah-salah kata. Ya Ranger Emas juga mungkin sedang mengucak-ngucak matanya agar melek sedikit. Pak Pulung juga udah bersiap-siap, dan saya juga udah bersiap-siap kalau begitu. Kucuk-kucuk mata, saya udah packing barusan. Pas kamu closing saya packing. Oke guys, udahlah guys ya, kita langsung saja menuju ke game yang kedua. Tapi dari traffic di sini EVOS Legends telah lebih mantap dibandingkan dari Rebellion. Kenapa? Karena Rebellion Game Freak di match yang kedua strateginya terbaca dan bakal diberhentikan oleh seorang Bang Jace. Dan kali ini apakah Om Lexus mampu membuktikan dengan kemenangan 2-0 atas tim Raja Hutan EVOS Legends, atau bakal EVOS Legends akan mengamuk kembali dengan berteriak rar Papolo? Yap, itulah dia game kedua kita di match yang pertama akan segera dimulai. Pertarungan EVOS Legends dan juga Rebel Game Freak akan menjadi bukti siapa yang akan mendapatkan poin. Tapi sebelumnya
ada Wow. ikan pauce lewat ya teman-teman ya. Ikan dikobok-kobok, ikan di pauce. Nah, ya udah kalau gitu nih kita baca komen-komen dulu deh ya. Kita akan membaca bagaimana untuk dukungan-dukungan yang udah diberikan. Ya, nah nih ya, waduh, mau kalah atau mau menang tetap EVOS Roar dari Rian Firmansyah. Semangat ya ngecasternya, semoga tahun ini nikah. Waduh, amin, amin Pak ya, amin, amin. Amin. Nah, ini dari EVOS nih, dari Rebel Gameplay ada nggak Ji? Head to head ya. Oke, aku cari dulu. Oke, sabar Rebel Gameplay ya. Tolong fansnya Rebel Gameplay DM ke Ranger Mas, KB dan juga Pak Pulu. Oke, Bang jangan lupa panjatkan doa buat caster legend yang sudah meninggalin kita. Waduh, tenang, sudah kaget. Keren buat kita baca doanya ya. Oke. Tapi kaget saya. Tapi ini ada Kabin dulu. Oh, Oke, ini dari Azhari ya kayaknya namanya. Oke. Bang titip pantun nih katanya. Tanam pohon cendana Cinderella pakai sepatu emas. Selamat sarjana Ranger emas IDS. Gila, guys, tolong. Coba bagi kalian yang tahu SE itu singkatan apa? Coba kasih tahu gua karena SE-nya ini bukan SE biasa ya guys ya. Nanti gua kasih tahu setelah game ini. Special edition. Lupa ya, maaf. Special edition pokoknya. Nah, ini juga ada DM dari Christina. Nonton MPL bareng gebetan, tapi gue dicuekin nih Ji. Zaki namanya, katanya yuk EVOS bisa comeback. Bede, ini cewek yang nonton ya. Jaki, Jaki gue akuin lo laki. Bagus ya, bagus. Hey, sepertinya nih waktunya kita udah akan langsung balik lagi menuju ke lane of untuk menyaksikan bagaimana pertandingan antara EVOS Legend dan juga Rebel Gameplay. Siapa yang akan memenangkan pertempurannya? Jadi buat kalian langsung aja nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga staff dan kru yang bertugas. Let's go Oji dan juga kami. Let's go to the lane of town kali RKT. Bakal coba untuk menjaga pergerakan tapi Val yang L-nya 2 kali ini bakal coba dibantu oleh seorang Huba. Versik bakal coba dapetin dengan satu buah retribution, harusnya lihat Val di depan sana. Huba bakal coba untuk gangguin aja dan nggak ngeluarin apa-apa. Teori ancaman dikeluarkan oleh seorang Huba dan bahkan One-nya yang terkena sedikit letusan dari petasan yang dimiliki seorang Huba 40. Yap, itu lucu banget ya. Ada monster-monster yang udah langsung dikeluarkan sama Lilianya udah kayak musim Halloween aja. Tapi sekarang anti-matchnya masih berupaya untuk bisa kabur dari tersebut karena Vale masih memberikan sebuah zoning terhadap beberapa player dari EVOS Legend nih. Cuman untuk sekarang damage-nya udah mulai berasa nih. Anti-match bagian belakang ngekorin aja dan flicker pun harus dikeluarkan Oji. Kayak gitu. Yes, benar banget. Itu bukan satu buah apa namanya monster 40. Itu adalah jenis hantu yang bernama caster. Tapi ternyata di arah bottom lane bakal coba dipasang begitu saja dan Hayabusa Versik is coming. Shadow kita dikeluarkan, Biru masih bisa selamat tapi ternyata Foxtrot didapatkan dengan satu buah shuriken langsung menuju ke arah seorang Biru di arah bottom lane dengan cukup tepat 40. Yap. Baik banget tadi penggunaan shadow kill-nya langsung mengarah ke arah wave minion, tapi dia memberhentikan itu semua dan juga memberikan phantom shuriken-nya hingga membuat satu player tadi memiliki Rebel Gameplay menghilang. Ada first blood yang udah diambil oleh EVOS Legend. Val masih level 2 tapi dia punya momentum speed yang sangat tinggi lewat Jet Kundo dan juga Sunpo-nya nih Oji. Nggak jelas itu betul sekali. Bahkan di arah top lane sana bakal coba membakar seorang anti-match dan Versik bakal head to head dengan seorang Jisa. Satu buah retribution, mereka sudah memiliki satu sama lain. Bakal coba dipasang Val masih level 2 ya, dikatakan level 3 Rio di depan sana level 4 dan bahkan anti-match is kami. Uba juga sudah level 4 para pemain dari tim Rebel Gameplay mencoba untuk memaksakan keadaan dan RKT satu buah peta masuk sekarang flanker. Shadow telah dikeluarkan. Uba menjadi belanda apakah Lancelot-nya harus hilang. Lancelot-nya dari Rebel Gameplay Jisa harus tersungkur menjadi poin kedua dari tim EVOS Legends yang tandanya Turtle bakal bebas 40. Mereka tipis-tipis ya. Ini Turtle-nya pasti nggak bakal ada kontes lagi karena ada satu gol utama yang dimiliki oleh Rebel Gameplay berhasil diambil. Namun di bagian tengah One-nya berjibaku seorang diri menghadapi dua orang sekaligus. Dia mempertahankan wave minion agar tidak bisa menabrak ke arah pertahanan yang dimiliki. Anti-match di atas bersembunyi santai dulu tapi tidak. Dia masih terus melakukan sebuah movement, masih mengumumkan stacknya, masih mempertahankan stacknya juga. Clover melihat dari kejauhan ada dua player yang mungkin aja ini bisa merenggut nyawanya Oji.
Yes, benar banget. Dan maka bukan hanya itu aja, lihat anti-match kembali dengan Uranus ya, membuat kegaduhan di arah backline dan Rebel Gelfix bahkan masuk ke arah jungle, mengganggu pergerakan. Jisa gak bisa kemana-mana. Ada Huber di depan sana, anti-match cuma tinggal diam aja dan nasai satu pada web Dragon dan bahkan Pentamatch juga berhasil menghujam jatuh seorang RKT. Sepayur berhasil dengan cukup pasti dapetin satu poin tambahan. RUK bukan RKT mencoba untuk memaksakan orang anti-match, terperangkap dengan satu buah trap dan ternyata tidak ada follow up karena tidak ada damage yang dimiliki para pemain dari tim Rebel Gelfix. Iyo, masih santai lagi aja. Wan-nya memang terlihat hanya seorang diri. Paling ingin mendapatkan satu poin kill terhadap Wan, tapi Wan bersepi dalam rebutan, kehilangan vision. Dia pun pergi lagi untuk sedikit mundur ke bagian belakang. Ada War X sekarang yang udah didapatkan oleh Hayabusa. Jisanya siap untuk merenggut langsung nyawa dari anti-match. Udah ada Thunderous juga yang langsung digunakan. Punchernya tadi langsung mengkocek-kocek. Bagaimana pergerakan, namun di tempat yang berbeda. Ada Val yang jatuh menjadi korban dalam pelukan EVOS Legend Oji. Yes, betul banget tadi arah bottom lane. Lihat Reketing versus Wan, Victory Clover langsung dipasang itu saja dan kali ini dikeluarkan Wan bakal coba tumbang tapi ternyata dibalikan dengan Flea dan Huba is coming. Huba mencoba untuk menyelamatkan hari dari tim Rebel Gelfix dari bottom lane dan bahkan ganking 3 orang dari tim EVOS Legends malah berbuah pahit bukan berbuah manis untuk tim EVOS Legends 40. Ya, pada Wan yang harus menghilang sementara untuk kali ini kita lihat aja Versiknya masih berusaha untuk bisa kabur daerah tersebut. Ada beberapa player tadi yang dimiliki oleh Rebel Gelfix tapi gagal untuk bisa mendapatkan Wave Dragon dan juga point kill dari Versik yang terlihat ada di depan mata dari mereka. Clovernya di bawah masih santai dengan sedikit lagi darah yang dia miliki. Yes, tadi mencoba untuk freestyle dan seorang Val tapi ternyata salah dan gagal. Bahkan kali ini Ryuk dari top lane bakal coba ditumbang yang menjadi pilihan lagi dari Versik. Lihat mainin quad shadow-nya benar-benar ditahan. Dia gak mau terlalu terburu-buru sampai hilang di tengah jalan dan bahkan Rebel yang kehilangan 5 poinnya. Papulo dan Turtle akan menjadi one by one get one free. Waduh, Jisa posisinya untungnya masih ada satu lagi pancar atau satu Pentamatch Execution dan dia masih bisa selamat dari area tersebut. Itu benar-benar kayaknya agak sedikit salah tadi itu ada pergerakan yang dilakukan sementara Valnya kencang banget udah sampai depan juga untuk sekarang tapi Valnya terjebak seorang diri. Ya ampun, rame banget player yang dimiliki oleh EVOS Legends tapi untungnya dia masih bisa selamat karena ada Ryuk juga memberikan sebuah backup dengan Fire Missile yang dimiliki. Selamat sudah sejauh ini tapi ternyata tidak. Oke, payungnya udah dilemparkan, masih bisa bertahan beberapa player dari Rebel Gameplay yang sering banget dipakai sama betul sekali dan bahkan kita lihat Quad Shadow dari depan mencoba untuk melakukan solo kill terhadap seorang RUK. Kali ini masih coba untuk kabur dan tidak ada inisiasi lebih lanjut. RKT di arah mid lane setengah darah yang dia miliki seperti memilih untuk mundur terlebih dahulu karena kalau dipasang event ini bukan hal yang bagus. Val, one man situation, Clover is coming dan bahkan Birul sedang diunggulkan dari seorang Clover. Iya, santai dulu permainan. Mereka semua kembali lagi menurunkan temponya, CC-nya diturunkan. Ini lewat 6 menit yang udah berjalan. 5-2 posisinya masih belum bergerak dengan begitu bebasnya. Sementara itu udah ada tadi satu wave Dragon langsung dikeluarkan. Purify pun langsung dipencet ataupun di pop up begitu aja hanya saja untuk Wan kali ini langsung membalaskan keadaan sedikit lagi HP tersisa. Lunox-nya pun udah gak kuat lagi menahan seluruh damage yang langsung dikeluarkan oleh Wan. Udah ada satu lagi Black Shoes. Hubanya masih bisa selamat. Ada pemain Kupanya masih bingung. Ini aku mau disuruh kemana bos? Bingung aing teh. Sementara itu untuk RKT sekarang masih bisa bertahan sedikit lagi HP tersisa. Udah ada satu Pentamatch sudah masih gagal untuk menabrak karena siapapun karena hidungnya malah kepentok tadi dari dinding Oji. Yes, Jisa becol kali ini dan bakal lihat Versik nungguin di depan sana. Nungguin dari seorang Jisa. Anti-Match lagi-lagi melakukan tugasnya dengan cukup baik. Cutting ini dalam mid lane untuk para pemain dari tim EVOS Legends. Satu buah pancer dikeluarkan. Wan menjadi pilihan dan ternyata belum dikocek. Belum dipakai Flea-nya. Dan bahkan dibalikan keadaannya. Satu poin telah dapatkan. Wan victory Versik dan ini dia. Sang bayi macan victory abangnya dalam bottom lane masih boleh pilih seorang Versik. Begitu saja Zero Kill tidak ada dan Anti-Match mengejar ke arah belakang. Ubah menjadi pilihan selanjutnya dan CCTV file lebih main mandiri tanpa sudah terbuka tapi ternyata EVOS Legends lebih memilih taraf seorang Huba yang tadi menggunakan Saber kali ini bakal dibalas dan Jisa hanya bisa melakukan pancer untuk pulang ke base dan bahkan tidak bisa untuk fight 40. Ya ini seperti kehilangan momen, sebenarnya kehilangan tempo untuk pemain dari Rebel Gameplay ya Profesor ya. Ya ini aku bisa melihat dari 6 menit mereka kayak pasif banget tapi malah EVOS yang lebih aktif untuk melakukan pick off.
bahkan untuk dari sisi objektif semuanya benar-benar dirontokin. Bottom lane udah hilang dari innernya, mid lane terbuka, top lane juga terbuka, bahkan outer turret semuanya udah hilang. Tapi EVOS Legends tidak tersentuh sama sekali, dan kalau makin lama ini makin buruk karena goldnya bakal ngelit jauh banget 6k gold bahkan kali ini 40. Dan ngerusuh, jadi ini konsentrasi 9-2. Oke, poin yang cukup jauh. Ada inner turret lagi yang akan hancur di bagian atas sana karena tidak ada penjagaan sama sekali. Valnya hanya bisa melakukan satu jet gundo, belum ada wave dragon yang benar-benar connect terhadap beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legends. Sementara di bagian tengah inner turretnya tepat di dalamnya ada Lunox yang menjadi korban kali ini, Oji. Yes, benar banget, bakal coba dipaksa dari top lane sana dari Revolution, bakal coba di-dive-in Persik. What are you doing? Mencoba memberikan restore Hube, tapi ternyata di kick begitu saja. Antimes masih coba untuk bertahan, damage turret diberikan tapi ternyata tidak terlalu impact. Meanwhile, RKT fokus objektif gaming dan Clover sudah mengekor menuju ke arah belakang. Ryuk sudah pecah pindah harmoni dan Persik seperempat terakhir, semua mata tertuju padanya. Tapi ternyata karena bisa mendekat, karena Persik ini jangan mendekat. Saya sudah mandi dan memilih mundur terlebih dahulu, Pak Pulung. Masih selamat loh dia. Ini adalah quad shadow ataupun penggunaan quad shadow yang sangat-sangat baik juga bagaimana penempatan posisinya. Tapi di bawah kita lihat ada snake video. Pun momen game favorit snake video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Jadi buat kalian jangan lupa untuk langsung download aja, ada di Play Store, ada di App Store. Jadi untuk aplikasi video yang kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya sekarang, makanya di download dan kalian punya kesempatan untuk memenangkan hadiahnya nih. Yes, benar banget, dan tentunya ini kita lihat para pemain dari tim Revenant Gaming mereka juga menghilang, dan bahkan Clover menjadi pilihan selanjutnya dan tidak ada terjadi team fight. Profesor, itemnya silakan. Ya, aku melihat dari Atomization, apalagi versinya udah akan berubah Despair, ini makin disaster lagi, apalagi Oracle sudah diamankan oleh Anti-Mage dan juga Clover. Jadi dari heal up-nya mereka udah cukup, dan kalau misalkan dari damage ini One nanti bakal bisa nge-burst cepat banget. Jadi Huba mau nggak mau dia harus cepat untuk menggunakan Black Shoes-nya, ketimbang nanti dia terpick off duluan dengan ini yang overturn. Tapi ternyata Persik bakal mencoba dikejar, Anti-Mage gak mau meninggalin begitu saja. Val menjadi pilihan, bahkan Ryu mengusir Anti-Mage, dibakar Jisai coming, Falling Star Moon, Ryu, Val menjadi pilihan, tapi terjatuh dua Dragon dan Crystal dulu bom telah dikeluarkan. Pada mesin ke arah belakang, Clover menjadi bola-bola dan warga, dan Pancernya masih berhasil kabur digigit oleh seorang Kupa. Tapi ternyata Kupanya tidak berhasil memberhentikan pergerakan dari Pancer seorang Jisan. Meanwhile Birul dan Kandiknya hampir saja dibakar. Birul masih ada brilliance, kalau tidak ada mungkin Birul menjadi korban yang selanjutnya atas perampokan dari seorang Clover di top lane di sini 50. Nggak bakalan selamat itu. Masih berhasil tadi kabur, ada beberapa saat walaupun ujung-ujungnya Clover juga harus tertangkap. Tersisa 4 player aja dengan adanya satu lord. Apakah 4 player ini bisa memanfaatkan kemenangan ataupun momen ini untuk bisa langsung dikonfirm menjadi kemenangan mereka? Persik terfokus untuk bisa mendapatkan satu bentar di bagian atas, mundur lagi ke bagian belakang. Di bagian tengah juga masih terdiri dengan sangat-sangat kuat bagaimana pertahanan dimiliki oleh Rebellion Gameplay, Koji. Oke, Val, seperempat darah, jangan terlalu memancing keributan. Val, apa yang terjadi kali ini Wave Dragon dikeluarkan? Karena kalau misalnya Val dia nggak yakin Wave Dragon dia memilih untuk mundur. Tapi lihat Clover di sana, clear dengan cukup cepat menuju ke arah base-nya. Lihat RKT, mereka udah mode serius, udah mode objektif, dan bahkan Anti-Mage mengkating menuju ke arah belakang, mencoba memberikan damage dan menjadi bola-bola, dan Sandbag kali ini masih bertahan hidup. Anti-Mage lagi-lagi Uranusnya no counter di arah top lane, Pak Pulung. Susah banget ya ngambil Anti-Mage kalau udah pakai Uranus gitu ya. Darahnya itu loh. Tapi real time win probability by Samsung Galaxy S 64% untuk EVOS Legends dan juga 36% untuk Rebellion Gameplay. Ini berdasarkan apa yang udah terjadi di dalam line of down. Kita lihat aja hanya tersisa 2 inverter yang dimiliki oleh pemain Rebellion Gameplay, di mana yang lainnya udah diacak-acak oleh EVOS Legends. Dari versinya sendiri 503 KDA yang dia miliki belum tersentuh sama sekali. Phantom Shuriken dilempar lagi, ada sobek itu punggung dari Chow-nya, Ji. Yes, bukan hanya itu aja. Tadi Coach Shadow sebenarnya nyangkut Pak Pulung. Tapi karena dari Persik yang tahu dia masih punya satu buah flicker dan juga ada 2 Dragon, gak dimasukin. Sebenarnya kalau misalnya mau digoreng-goreng itu bisa ya Profesor ya? Ya, tapi balik lagi sih dengan mereka masuk pun harusnya EVOS Legends bisa all in. Kenapa? Karena mereka sangat amat minim dari sisi powernya. Hanya akan ada Val juga yang memiliki Jutbinedu, tapi itu tipikal spammer, bukan tipikal yang kayak Atlas, yang dia tipikalnya mungkin let's say yang nabrak-nabrak kayak Baxia. Dan ini menurut aku
Rebellion Genflix bakal terus dirusuin karena mereka benar-benar minim sekali dari sisi powernya. Sementara dari itemization ini udah sangat amat jauh perbedaannya, dan bahkan dengan 9k gold menurut aku di sini Versik juga belum tentu bisa ditumbangkan. Nah, itu yang tapi lihat langsung ada flicker dan bahkan dibalikan kadannya. Kombo coba juga dari belakang, Darker ini dikeluarkan tapi ternyata nggak bisa berbuat. Seorang Versik masih bisa bertahan bahkan mendapatkan 1 poin tambahan. Lihat inisiasi yang sedikit lambat di follow up oleh seorang Biro membuat Versik masih bertahan hidup. Terlalu banyak pikir mungkin dari seorang Biro bahkan. Menurut aku itu inisiasi yang udah bagus banget dari seorang Val. Gimana menurut Profesor? 3 kill ya. Ini bakal bener-bener buruk banget sih, apalagi kalau team fight-nya dilanjutkan dan balik lagi ini 4 lawan 5. Mungkin bakal bisa ditabrak, dan untuk menumbangkan inhibitor bakal jadi possible banget bagi teman-teman dari EVOS Legends. Oke, tapi pada intervention dan juga satu buat Soros ke arah depan, gak berhasil dapetin anti-match, still survive. Bahkan fokus menuju ke arah mid turret. Inhibitornya itu bayangkan gak usah disenggol, itu pupanya gak sengaja bersin, itu udah pasti pecah. Dan Lord datang, Lord sekarang akan menghadiri Lane of the Game yang kedua. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat, yang kalau menurut aku pribadi ini bisa dipastikan akan berada di tangan EVOS Legends 40. Yap, ini pasti akan sangat sulit sekali untuk Rebel Genflix bisa maju dan juga melewatin perimeter pertahanan yang sudah dibuat oleh EVOS Legend. Val-nya sendirian di bagian depan, masih berputar-putar aja. Dari Ryu di bagian belakang dengan Xbox yang dia miliki. Jet Kundonya udah dikeluarkan tapi ternyata masih cukup ragu dan dia mundur lagi. Ada Birul di arah yang berbeda juga sebagai rekannya yang masih memberikan coveran dari damage-nya, tapi ini yang cover langsung dikeluarkan begitu aja. Damage-nya udah mulai terbagi karena beberapa pemain dari Rebel Genflix. Udah ada Jisa, mundur lagi, ada satu punchernya dan itu pun masih bisa menyelamatkan dirinya. Sementara Lord dengan bebasnya Versik bisa mendapatkan Lord ini Oji. Ya sudah gua bilang Lord pasti bakal diamankan oleh tim EVOS Legends. Sekali lihat zoning out yang dilakukan rapi sekali. Ternyata Versik masih mau lebih. Val gak ada satu buah kick, ternyata ada kalkulasi yang tepat dan hitungan dari seorang Versik dengan baik. Dan anti-match seperti biasa objektif dan bakat inhibitor selalu menjadi makanan yang sangat dinantikan oleh seorang anti-match. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal defend dan nih aku melihat bagaimana anti-match dengan anti-match session tadi dia langsung bikin oracle aja. Kayaknya udah benar-benar respect terhadap magical damage, makanya dia mau nge-contest semuanya dan anti-match no counter. Karena The Way of Dragon sekalipun nanti connect, dia masih punya Purify Ranger Mas, dan ini bakal jadi buruk banget buat Rebellion Genflix. Apalagi yes, betul bukan Smart betul, tapi lihat mid-nya bakal coba dipasang begitu saja. Dilempar ke mana bahkan kali ini ada Falling Starborn yang bakal coba untuk dapetin 1 poin, tapi ternyata bakal fokus objektif gaming. Anti-match masih menjadi pilihan, mereka salah target karena lihat match-nya diketok begitu saja. One menjadi pilihan, Pater karena belakang, Pater kenapakan ubahkan kita bertahan. Densensen sang raja hutan mengamuk. Jisa masih mau lebih besar dengan Paternya tapi tidak bisa berbuat banyak dan bahkan tersisa 2 hilang. Ini bencana, Rebellion Genflix kehilangan game di angka 2 tanpa ada satu buah lock terhadap anti-match. Ini bukan hal yang baik. Profesor kami silakan. Game pertama dan kedua ini ya ini bahkan untuk kemenangan di game yang kedua aku bisa bilang bahwa ternyata mereka sangat amat pasif sekali dari teman-teman Rebellion Genflix, dan bahkan untuk dari teman-teman EVOS Legends mereka percaya diri sekali ketika udah benar-benar gak ada counter sama